Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedatangan motor Honda Sonic nih, Sonic 150 yang kode mesinnya K56. Ini dari Serang. Serangnya Serang mana? Hah? Ciruas. Oh, dari Ciruas. Ini Sonic 150 dari Ciruas nih. Ini dengan permasalahan apa aja tadi? Pertama, coba angin jadi dulu. Pertama tadi sering overhead ya. Kalau misalkan suka macet ya overhead. Ininya sampai menyala. Tadi tuh. Ininya sampai menyala nih. Yang merah ini sampai menyala. Terus yang selanjutnya di bagian ampere bensin ya. Ini ampere bensinnya dia ngedip aja. Kalau isi full dia tetap kayak gini, selalu ngedip. Saat kita nyalakan kayak gini. Kadang dia ini padahal bensinnya lumayan full ini ya, kedip-kedip kayak gini. Terus kadang dia naik ke atas ya, jadi nggak normal, nggak stabil. Kalau misalkan bensinnya full, aturan di full, tapi ini tetap ngedip kayak gini, kayak bensin kosong. Malu-maluin ini. Ya, pertama dia sering overhead, yang kedua ampere bensinnya yang bermasalah. Nah, untuk masalah ampere bensin yang suka ngedip kayak gitu, walaupun diisi full dia selalu mengedip, apalagi dia kadang-kadang nggak stabil, naik turun gitu ampernya, ampere bensinnya, kedip-kedipnya kadang full turun, apalagi saat dikendarai ya. Kalau dikendarai dia naik turun, ampere bensinnya naik turun gitu, padahal BBM-nya penuh. Jadi tidak bisa menentukan apakah ini penuh, apa ini kosong gitu. Nah, ini menurut dari segi pengalaman saya pribadi, biasanya kalau misalkan ngedip naik turun ampere bensinnya itu kabelnya ada yang putus, sama ada yang putus. Terus yang selanjutnya tidak menutup kemungkinan juga pelampung bensin yang di bagian full pumpnya udah bermasalah. Apakah udah pernah diperbaiki di bagian full pump? Satu paket ya, sama yang awet tapi yang di jadi full pumpnya ganti satu paket, tapi hasil nggak mau normal. ada ngeong bunyinya. Hah? Ngeong bunyinya. Ngeong. Iya, dari umpannya bunyi. Makanya saya ganti yang ori lagi nih, bawa yang asli lagi. Iya. Kalau yang asli normal. Tetap ampere bensin. Berarti secara logika kalau udah diganti full pumpnya satu paket, tapi ampere bensinnya masih tetap nggak stabil, nggak normal, berarti bukan di bagian full pump dong gitu. Ya. Nanti kita kejar ke bagian kabel aja dulu, karena kronologi kabel ada yang putus itu kayak gitu, ngedip. Pertama kabel, kita cari nih di ampere bensin, kita perbaiki ampere bensinnya supaya normal kembali. Mudah-mudahan ketemu ya. Kalau nggak ketemu jangan marah, namanya juga manusia. Nah, selanjutnya di bagian mesin ini suka overhead, suka panas. Ini kalau panas mesin suka overhead, apalagi sampai nyala di bagian lampu indikator bendera yang merahnya tadi ya. Itu ada beberapa komponen yang mesti harus dicek. Intinya mesin ini mengalami overhead. Pertama, radiatornya normal apa enggak dari segi fisik. Terus yang selanjutnya termostatnya saat suhu panas di angka 90 derajat ke atas itu aturan termostat terbuka. 70 ke atas, intinya 70 ke atas termostat itu wajib terbuka ya. Kalau nggak terbuka dia pasti overhead. Nah, dan untuk yang selanjutnya packing head, bagian mesin itu kalau misalkan ada yang keropos, kompresi masuk ke bagian water jacket, ke bagian coolant, dan coolant bisa masuk ke bagian ruang kompresi, itu juga akan mengakibatkan overhead. Nah, dan untuk yang selanjutnya bisa jadi juga ada kelemahan di bagian piston lemah juga sama, itu akan mengakibatkan overhead, panas yang berlebih, karena pembakarannya tidak normal. Seharusnya pembakaran ada di ruang pembakaran, melainkan dia agak ke belakang, ke bagian belakang karter, makanya mengakibatkan panas yang berlebih. Nah, dan untuk selanjutnya nanti kita cek aja secara bertahap
Pertama kita perbaiki di ampere bensin dulu. Nah, untuk memperbaiki ampere bensin, karena kecurigaan di bagian kabel ini kita buka dulu, ya. Di bagian cover bodinya kita buka sambil nunggu mesinnya dingin karena ini masih panas ya. Sambil nunggu mesin dingin kita buka di bagian cover bodinya. Nanti kita cek untuk mengetahui bahwasannya packing headnya bermasalah apa tidak. Itu pengecekannya harus suhu mesin pas kondisi dingin. Nanti kita buka radiator, kita nyalakan. Apakah nyembur? Nyembur enggak, tapi syaratnya harus posisi dingin mesinnya. Nyembur enggak saat pertama dinyalakan dari radiator, apa tuh masukkan air radiatornya. Kalau nyembur berarti packing headnya bocor. Kalau enggak nyembur berarti aman di bagian packing head. Nanti kita lihat ke yang selanjutnya. Untuk pengecekan termometer nanti ada ciri-cirinya untuk mengetahui bahwasannya termometer bermasalah apa enggak, ada ciri-cirinya. Nah, oke ya teman-teman. Kita buka dulu di bagian sini bodinya, nanti kita lanjut setelah cover bodinya terbuka. Besok kita skip dulu. Besok. Oke teman-teman nih, ini udah dibongkar seperti itu. Ini udah kita bongkar semua bodinya. Nah, sekarang ini untuk di bagian sini, ini sudah melalui proses pengecekan di bagian full pump aman, di bagian jalur kabel juga aman. Ini ternyata masalahnya di bagian speedometer. Ya, tadi udah pengecekan yang punya udah ngeliat. Ini speedometer. Nah, untuk menentukan kabel dulu nih, untuk kabelnya. Jadi tuh. Nih, untuk menentukan bahwasannya kabelnya ada yang putus dan tidak, ini dari sini nih. Ini dari kabel, ini kabel speedometer untuk ampere bensin, ini warna kuning strip hitam dan hijau strip hitam. Ini nanti terkoneksi langsung ke sini tanpa melalui apapun, tanpa melalui ECU. Ini langsung ke sini terkoneksi. Ini syaratnya ini pasang. Ini ke kabel kuning, pasang dulu. Oke. Sekarang ini ke kabel, nah ini kuning strip hitam. Ini di sini letaknya. 1 2. Colok. Nah, sekarang ke sini. Tuh, ini terkoneksi. Ini bunyi, ampermeter bunyi. Tuh, tadi karena gambar tuh. Tuh, ini berak, itu tandanya bahwa kabel tidak ada yang putus. Sekarang yang satunya, kabel hijau strip hitam nih. Hijau strip hitam. Nah, sekarang ke sini, hijau strip hitam nih. 1 2 3. Koneksikan. Tuh, ini nyala. Tuh, nyala. Berarti secara teori kabel ini tidak ada yang terputus, dan untuk di bagian full pump ini sudah kita cek tadi pelampungnya bagus. Berarti apalagi kalau bukan ampere bensinnya. Nah, untuk di bagian sini ini udah ketahuan masalahnya di bagian speedometernya yang bermasalah. Nah, selanjutnya kita mencari yang overhead. Overhead. Nah, untuk overhead ya, menurut info dari yang punya motor ini sebelumnya saat kondisi macet aja ya. Tapi kalau misalkan saat kondisi motornya jalan kenceng atau jalan pelan, kondisi jalan intinya itu tidak, lampu ininya tidak nyala, lampu ampere suhu panasnya nggak nyala, yang merah di sini nggak nyala ya. Nah, itu kira-kira masalah di bagian mana? Nah, di sini ada tahapan-tahapannya untuk pengecekan di bagian suka mesin suka overhead. Pertama, yang saya sudah bilang tadi, di bagian packing head di sini, packing kaleng ada sob. Ini. Yang sudah saya bilang tadi, pertama dari packing head di sini. Packing head di sini ada ciri-cirinya, tanda tanya kalau packing head bermasalah, ciri-cirinya seperti apa nanti kita jelaskan. Yang kedua, termostat. Termostat ini macet.
Yang seharusnya normalnya, misalkan yang normalnya ini di 70 derajat ke atas ini harus terbuka. Oke? Nanti saya praktekkan cara pengecekan termostat yang bermasalah dan tidak. Ya. Dan yang selanjutnya dari radiator. Radiator ini tersumbat bisa jadi di sini. Dan juga kipasnya ini tidak menyala, ini bisa jadi. Ya. Nah, sekarang kita pengecekan, ini mesinnya udah kita nunggu dingin tuh. Dari knalpot juga, knalpotnya udah nggak panas, mesinnya intinya dingin nih. Tuh, mesin dingin, ya, dingin. Nah, untuk pengecekan di bagian packing head, apakah packing headnya yang bermasalah? Kita ceknya ke sini teman-teman. Ke sini sob. Kita isi dulu, kurang soalnya. Soalnya ini kurang. Nah, oke. Nah, ini yang punya biar ngeliat nih, Kang nih. Ya, kalau misalkan packing headnya bermasalah, packing sini, ya. Ini suhu mesin dingin, syaratnya harus dingin dulu, ya. Suhu mesin dingin, ini dinyalakan. Kalau misalkan ada gelembungan atau nembak, itu tandanya packing head bermasalah. Packing head, packing kalengnya. Tapi kalau misalkan kita nyalakan tidak ada reaksi saat kondisi mesin dingin, berarti packingnya aman. Nah, sekarang kita praktekkan. Kontak. Ini kita cabut dulu. Kita nyalakan. Nah, ini tidak ada gelembungan dan tidak mendidih. Tidak ada angin intinya, tidak ada pergerakan. Ini tandanya berarti packing head aman, ya. Packing head aman. Beda lagi kalau misalkan suhunya udah panas. Kalau udah panas beda lagi, dia termostat akan terbuka sehingga perputaran sirkulasi radiator dia akan terputar oleh ini kipas di bagian sini. Makanya kalau misalkan termostatnya berfungsi, dia akan bersirkulasi berputar. Nah, sekarang kita matikan. Oke ya. Untuk satu permasalahan udah terpecahkan. Intinya untuk pengecekan di bagian packing head ini sudah aman. Packing head tidak ada masalah. Sekarang kita tutup. Untuk yang selanjutnya, termostat. Pengecekan termostat, karena termostat macet juga ini potensi overhead. Panas yang berlebih. Jadi suhu mesinnya tidak stabil kalau ini macet. Nah, untuk pengetesan termostat nih, ini kan ada dua jalur selang ini sama selang ini dua. Yang ini terkoneksi langsung ke bagian water jacket, ke bagian mesin, ke bagian boring, ke sini, dan ini nanti masuk ke bagian radiator. Dari radiator masuk ke sini dan nanti ke sini. Nah, ke kipas di bagian mesin. Nanti diputar oleh mesin, dia akan berputar, bersirkulasi. Cuman di sini ada pintunya. Sebelum bersirkulasi air radiator, di sini ada pintunya. Mana pintunya? Termostat. Ya. Kalau misalkan suhunya sudah di atas 70 derajat, termostat ini akan terbuka. Sehingga air yang panas yang mendidih di bagian mesin ini akan terbuka dan bersirkulasi muter ke bagian radiator. Terus berputar. Nanti dia panasnya stabil. Di angka 90 derajat perkiraan stabil, nggak akan nyampe 100 derajat stabil. Nah, jika nanti mencapai suhu 98 atau 99, taruhlah maksimal 100 derajat, si kipas ini harus berfungsi. Si kipas. Kalau misalkan 100 derajat tidak berfungsi, berarti ada masalah di bagian kipas. Itu juga potensi overhead kalau kipasnya tidak berfungsi. Nah, jadi panas airnya tidak normal, tidak stabil. Nah, sekarang kesini dulu. Gimana sih cara pengecekan termostat? Fungsi apa tidak? Cara pengecekannya mudah. Ini kita nyalakan. Tunggu perkiraan 15-10 menit. Nah, ini pegang. Kalau misalkan ini panas, ini ikut panas, berarti termostat terbuka. Panas di sini mengalir ke sini. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita nyalakan 15 atau 10 menit, ya,
di sini dingin, di sini panas, berarti tandanya pintunya tidak terbuka. Iya, melainkan si sirkulasi radiator ini terputus, tidak bersirkulasi. Itu akan mengalami overhead. Nah, sekarang kita praktekkan. Kira-kira panasnya dari sini ke sini sama apa enggak? Kalau sama, termostat normal. Oke. Sekarang kita untuk meyakinkan, kita tancapkan scanner supaya bisa melihat dari derajat suhunya berapa derajat. Ini masih dingin loh, baru dinyalakan sebentar lagi. Sekarang kita kontak. Ada besok serap. Sonic 150 mana dulu Sonic? Nah, Sonic 150. Nah, kita baca tampilan data. Nah, kita ke sini geser, ke suhu nomor 1 aja nih, suhu mesin. Ini suhu temperatur air radiator 48 derajat nih. 48 derajat tadi sob. 48 derajat. Nanti perkiraan di angka 70 derajat ke atas ini seharusnya termostat terbuka. Nah, sekarang kita nyalakan. Terus termostatnya belum dipasang. Pasang dulu. Atas nggak menyala, kita ulangi. Sonic 150. Tampilan data kita baca, tampilan datanya tuh 40 derajat, 47 derajat. Oke. Tuh, ingetin nih. Ini suhu temperatur radiator 47 derajat. Kita nyalakan. Biar kita nyalakan. Nanti ini dirasakan nggak Desu? Ini rasakan ini, panas ini dengan ini sama apa enggak panasnya? Kalau panasnya sama berarti termostat normal, tidak ada masalah. Tidak perlu dibuka-buka. Nantinya kalau dibuka rusak lagi yang termostatnya. Kan di dalam ada seal, kalau dibuka nanti rusak. Jadi cara pengecekannya dari luar aja kayak gitu. Ini kalau panas sama panasnya berarti tidak ada masalah di termostat normal. Nah, kita coba. Tunggu perkiraan ini berapa menit nih? (14.56) jam 14.56, jam 2.56. Berapa menit? Coba lihat ke jam nih, kamera jam berapa ini? 14.56 loh. 14.56. Kalau 10 menit berarti 15 berapa menit? Kalau 10 menit berarti 15-12 menit aja ya. 15 lewat 6 menit. Sambil nunggu suhu derajatnya nih. Baru 58 derajat. Nah, oke ya teman-teman. Ini udah berapa? Ada 10 menit. Udah ya, pas 10 menit nih. Ini udah 10 menit perkiraan. Terus di sini suhu temperatur radiator ini di 90 derajat. Ya, 90 derajat. Perkiraan 10 menit dinyalakan. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan, sorry tadi nggak pakai mikrofon, sekarang pakai mikrofon. Kalau misalkan nih panas di sini, dan panas di sini, ini sama. Ini sama,
itu tandanya berarti termostat berfungsi. Nih, coba Kang pegang nih sini. Sob, sob. Ini pegang. Panas. Sama ini, sama nggak Pak panasnya? Sama. Sini satu lagi nih. Nih, satu lagi. Nih. Sama. Nah, kita matikan. Berarti itu tandanya termostat terbuka. Jadi si sirkulasi radiator berfungsi. Jadi termostat ini aman. Kalau ini panas, aman berarti. Sebaliknya, kalau misalkan saat dinyalakan 10 menit sampai 15 menit, kalau suhu derajatnya sampai perkiraan kalau pakai scanner di angka 70 derajat ke atas, kalau misalkan di sini panas, tadi sob. Kalau misalkan di sini panas, di sini suhunya dingin, agak dingin, anget, terus di sini anget, berarti tandanya termostat bermasalah. Jadi pintunya tertutup. Jadi sirkulasi radiator buntu, cuman sampai di sini, nggak bersirkulasi masuk ke sini. Nah, dari sini ini udah 2 komponen yang kita cek. Pertama, packing aman. Yang kedua, packing head aman. Yang kedua, termostat aman, ya. Karena 2 komponen itu potensi mengakibatkan overheat kalau ada masalah. Nah, selanjutnya satu lagi, yang ketiga yaitu kipas. Ini kipas radiator beserta radiatornya, ya. Sekarang cek di bagian kipas. Nah, di sini, ke sini dulu ke diagnosa lagi. Sonic 150. Nah, baca tampilan data. Di sini temperatur mesin radiator panasnya ini 89 derajat. Terus geser ke kanan. Nah, di sini ada pan kipas garis miring pan. Ini off. Ini kipas tidak akan berfungsi. Nah, di sini akan on yang normal. Di sini akan on ketika temperatur air radiator di sini mencapai hampir 100 derajat. Kalau enggak 100 derajat, pan ini akan menjadi on secara otomatis. Nih, ini. Nih. Ini akan on secara otomatis. Nah, sekarang kita buktikan, nyalakan. Waduh, kita matikan malah kontaknya. Nyalakan. Nah, ini kita tunggu sampai di angka hampir 100 derajat. Nanti kipas akan menyala. Nah, di sini aja nih. Pan kipas. Ini kan masih off. Kita tunggu sampai on. Ini kipasnya menyala apa enggak nih kipasnya? Kalau misalkan di sini sudah menyala, udah on, tapi kipasnya tidak muter, berarti ada masalah. Ada masalah bisa jadi dari jalur kabel dari ECU menuju kipas atau kipasnya yang bermasalah. Kita tunggu. Ini baru 90 derajat. Ada sob, kamera sob.
Ini baru 94 derajat. 94 perkiraan ini belum menyala di bagian kipas. Tunggu menyala, on. Kira-kira di berapa derajat? 98 sampai 100 derajat, ini kipas harusnya on. Ini pantengin aja nih. Kita lihat suhunya udah berapa derajat. 98. 98. Masih off. 98 masih off. Sembilan 99 derajat, kipas masih belum menyala. Ini udah 100 derajat, tapi kipas masih belum menyala. Seratus 103 derajat. Kipas masih belum menyala. Seratus 105 derajat. 105 derajat. Nah, ini kipas udah menyala on. Ini kipas udah on. Tadi sob, ini seharusnya kalau di sininya udah on, kipas ini menyala. Seharusnya. Tekan sob. Ini tapi kipasnya tidak menyala, no. 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 No, kipasnya nggak muter. Ini berarti ada masalah nih. Kalau dari sensornya, dari sensor EOT, dia mengirimkan sinyal ke bagian ECU bahwasanya suhu mesinnya udah mencapai di 100 derajat, seharusnya kipas menyala. Laporan dari EOT ke bagian ECM ini sampai, buktinya di sini sudah on. Berarti si ECU udah memerintahkan ke bagian kipas ini harusnya menyala. Sinyalnya udah dikirimkan ya dari ECU ke bagian kipas, diperintah oleh EOT. Tapi kipasnya nggak nyala, di sini udah on. Nah, tuh. Kira-kira masalahnya di bagian mana nih, Pak Han? Kita matikan mesinnya. Nah, sekarang
Untuk mengetes secara lagi putar-putar ya sob. Untuk mengetes secara manual kipas ini nyala apa tidak, nih seharusnya cabut aja nih sob. Cabut sob. Soket ini nih dari sana. Ini dicabut soket ini. Ini seharusnya ini muter pada posisi kontak on. Ya. Kamera betul. Mulai diputar-putar. Nah, ini sob. Nih, ini soket EOT ini udah dicabut nih, tuh. ECT kalau di motor ini engine coolant temperature ini, ya ini udah dicabut. Aturan saat dikontak nih, saat dikontak jeklek. Ini aturan nyala nih, kipas kan sob. Aturan kipas nyala, ini aturan. Tapi ini nggak nyala no, ada tuh. Tuh, kipas nggak nyala, diam aja, aturan nyala. Nah ini masalahnya ada di mana nih, ada sob. Sekarang kita cek nih, apakah ada arusnya dari sini? Apakah kabelnya ada yang terputus? Cara pengecekannya gini. Ini masukkan, ceklek. Ini ke sini. Pakai test pen, ini ke sini. Ini ke sini. Test pen nyala apa enggak? Kontak. Ini nyala no? Oke. Nah, ini nyala. Oke, tuh. Sekarang kita pasang lagi ECT-nya. Nah, kita pasang. Ini nyala apa enggak? Ini masih menyala karena suhunya masih oh, ini udah nggak nyala no. Oke, udah nggak nyala. Nah berarti ini masalahnya ini di kipas nih. Coba kita cek kipasnya. Oh, panas. Ini nunggu dingin dulu ya teman-teman. Ini nunggu dingin. Sekalian di sini juga nih. Ini sarang tawonnya kotor. Ini juga sama mengakibatkan panas ya, suhu mesin yang berlebih. Ya. Di sini ini sesuai dengan informasi dengan yang punya motor ini masuk sekali ya. Kenapa? Karena di sini ngomongnya saat kondisi macet aja dia nyala lampu indikator di bagian sini. Ya, indikator panasnya dia nyala. Tapi saat kondisi di bawah dikendarai dia tidak overhead, melainkan dia saat kondisi ini aja apa macet. Kondisi macet otomatis mesin berputar, mesin menyala, tapi roda tidak jalan, kilometer tidak jalan. Berarti ini masuk dengan penjelasannya, dengan keterangan yang punya motor bahwasannya saat kondisi mesin macet aja, jalanan macet, berarti ini masuk logika. Kalau misalkan kondisi macet, ya kalau misalkan kipasnya tidak berfungsi, ini kipasnya kalau tidak menyala, pasti overhead. Karena pendinginan di bagian radiator, kalau misalkan suhu mesinnya panas, suhu mesin mencapai 100 derajat, ini kipas harusnya menyala. Kalau menyala,
di sini akan terkipasi oleh kipas sehingga panas air radiator dia akan stabil, didinginkan oleh kipas ini. Oke, berarti kipas ini tidak fungsi dong ya. Kalau misalkan saat dikendarai, saat dibawa jalan, buktinya tidak terjadi overhead, berarti si radiator ini terkena angin langsung dari depan. Oke, walaupun kipas ini tidak berfungsi, kalau saat dikendarai otomatis terkena udara dari depan, sehingga suhu panas di bagian radiator ini akan menjadi stabil terkena angin dari depan. Oke, berarti inti masalahnya ini kemungkinan satu di sini sarang tawonnya ini kotor, harus dibersihkan, harus dicuci, ya harus plong ke sana, bolong-bolong ke sana, bolong-bolong di bagian sarang tawon nih. Yang kedua, ini kipasnya yang bermasalah kemungkinan. Coba kita buka aja kipasnya. Berfungsi apa tidak, langsung dikonekkan ke bagian baterai, ke bagian aki. Oke. Ini masih panas, buka di bagian radiatornya nanti panas, nanti airnya masih panas sih, masih mendidih. Soalnya masih di 100 derajat Celcius nih. Ininya apa? Panasnya. Kita matikan dulu, dingin dulu, nanti kita lanjut bongkar di bagian kipas. Oke teman-teman nih, ini radiator udah kita buka nih, udah kita buka ya. Nih ini juga ngaruh nih, tuh. Ini harus bolong nih, kayak yang atas no, yang atas tembus no, yang atas tembus no, ini tuh. Tapi yang bawah enggak, gelap kena kotoran, ini juga ngaruh. Nah, yang paling berpengaruh ini kipasnya, kita coba nih. Kita buka kipasnya, kita buka nih. Ini kita coba, ini juga patah ya tuh. Wah, bekas ngebongkar sebelumnya tuh. Oh iya, wah. Dealer ini ya, nyarbis dealer ini patah loh, dudukan ini. Kecongkel kayaknya. Nah sekarang ini soketnya udah kita siapkan, pasang. Ini langsung kita cek ke aki. Kalau kipasnya normal dia langsung nyala, bos. Nah, sekarang di sini langsung ke aki. Nih, coba Kang pegangin Kang, maaf Kang. Nih, pegangin ya. Ini aturan nih, dipasang ke aki ini muter nih. Aturan. Ini pasang ke positif negatif. Nggak ada. Nggak ada no. Kita balik coba. Masih tetap nggak ada. No. Muter, tapi lambat. No. No. Ini kalau ditempelin kayak gini tuh, ini nggak muter. Tuh, udah nggak muter tuh. Tapi harus dipancing, putar pakai tangan dulu. Baru dia nyala. No. Tapi muternya nggak kenceng. No. Lambat. Berarti ini kipasnya yang bermasalah. No. ECU sudah mengirimkan sinyal bahwasannya kipas ini seharusnya menyala, tapi sinyal dari ECU, dari perintah dari ECU perintah dari EOT ke ECU, dari ECU merintah untuk menyalakan ini, sinyalnya masuk ke sini, tapi ininya nggak mau muter. Positif negatifnya udah masuk ke soket ini, tapi ininya nggak mau muter. Kipasnya, berarti kipasnya yang bermasalah. Oh. Tuh nggak muter. Ini harus diputar pakai tangan dulu. Tuh, pancing dulu pakai tangan. Baru dia muter. Tuh, muternya nggak kenceng lagi. Lambat. Ini kipas yang bermasalah. Nah, kalau servis di tukang kipas angin contohnya. Ini semacam apa ya, kapasitornya atau gimana yang hitam tuh kalau di kipas angin. Biasanya kalau kipas angin di rumah tuh kalau rusak, dia harus dipancing putar pakai tangan dulu baru muter, tapi dia lambat muternya. Diganti yang hitamnya tuh di belakangnya tuh. Itu ngebut lagi, normal lagi. Resistor ya, kapasitor apa resistor? Resistor namanya. Nah ini juga mungkin bisa diservis nih, tapi bongkar-bongkarnya nih. Coba kita ini dulu, dari ininya kita bersihin dulu, mudah-mudahan nyala nih. Kita buka.
Nggak, Sup, skip aja Sup. Kita coba usahakan diperbaiki, mudah-mudahan bisa diperbaiki nih. Skip aja udah. Nah ini udah dibongkar nih teman-teman nih. Ini dalamannya kotor banget nih, kita bersihkan. Terus kita semprot pakai WD. Ini WD ini aman, ada arus listrik juga aman. Di sini ada arangnya nih teman-teman. Ini arangnya masih lumayan lah. Tuh masih bagus arangnya. Ini takutnya kotor doang, si arangnya ini nggak bergerak takutnya. Tuh kita pasang lagi. Si angkernya atau rotornya ini masih bagus. Rotornya masih bagus. Bearingnya ini wajib jangan macet. Kalau macet dikit aja dia akan berat putarannya. Ini juga sama. Nah ini juga disemprot nih. Nih. Bersihkan. Kita coba pasang lagi. Ini cara pasangnya, ini kan sejajar nih sama bearing. Tekan aja kayak gini nih. Goyang-goyang. Nah, masuk. Oke. Sekarang kita pasang. Ini harganya lumayan. Berapa di online shop berapa? 250.000, lumayan. Itu yang second, bukan baru. Kalau yang baru mah lumayan lagi harganya kayaknya. 300 lebih bisa jadi. Ini kita pasang. Ini ada knock ya. Nah. Ini mah Kadis, ini mah milik-milikan. Mudah-mudahan bisa gitu. Nah, ya, ini kita pasang belakangnya, bautnya pasang. Nah, ini kita pasang lagi. Nah, ini sudah kita pasang, sekarang kita coba. Kang, pegangin lagi, Kang. Nih. Ini mudah-mudahan berhasil nih. Mudah-mudahan. Nanti nggak jadi beli ini, mahal harganya. Bismillahirrohmanirrohim. Wih, mantap. Tuh. Kenceng. Nah, berarti dalamnya kotor doang. Tuh. Oh, kan? Rendam. Tuh. Aturan nih. Nih, biar lebih jelas nih. Osok. Nah, ini kan kelihatan tuh bolong. Nah, bolong. Tapi yang bawah ini bolong, yang tengah ini nggak ada. Oh. Ini harus dibuat bolong. Nah, ini tersumbat oleh kotoran sebelah sini nih. Kita lihat. Nah, ini kotoran nih. Ini kita rendam pakai air, terus disemprot pakai angin, ya. Oke. Ini kita pasang, kita rakit. Nanti kita cek lagi pakai scanner atau kita cabut secara manual di soket ECT. Seharusnya si ini harus nyala. Nih, gini aja, coba aja langsung nih. Ke sini aja nih. Ceklan langsung. Ini langsung ke soketnya, pasang. Ceklek. Ya nih. Ini kontak on, ceklek. Belum menyala.
Tapi saat kita cabut soket ini, Om pegangin Om, sini Om. Nih, si Om dari sini. Pegangin. Nih. Ini pengecekan secara manual kipas fungsi apa tidak. Soket ini dipasang, kontak off dulu ya. Sekarang soket DLC yang di sini yang tadi kita cabut. Agak susah nih. Nah, ini soket ECT-nya udah dicabut, dikontak. Ini aturan nih muter nih. Nih, coba kita kontak. Noh, normal. Oke, normal tuh muter. Oh, nah, oke. Nah, muter loh. Ya, muter. Tuh. Jadi cara pengecekan secara manualnya kayak gitu. Untuk pengecekan secara manual kipas ini fungsi apa tidak, soket ECT dibuka, kontak. Kalau misalkan ini muter berarti ini aman dan jalur yang lainnya aman. Kalau misalkan ini nggak muter saat di ECT dicabut berarti cek dari mulai kabel sampai ke ke kipasnya. Gitu. Oke, oke. Sekarang kita pasang. Oke, kita skip videonya. Setelah terpasang kita lanjut. Radiator sudah kita pasang ya nih. Sekarang kita nyalakan. Tadi sob. Indonesia nyari Sonic 150. Nah, Sonic 150. Baca tampilan data. Nah, ini temperatur air radiatornya 51 derajat. Nah, ini kan kondisi mesin dingin. Ini kipas sudah kita perbaiki tadi, ternyata dalamannya kotor aja kipasnya. Ya. Ini kita coba nih. Normal nyala apa enggak di bagian kipasnya? Ditunggu sampai suhunya sampai mencapai 100 derajat aturan si kipas radiator ini menyala. Ya, sipan di bagian sini nih, kipas. Nah, ini kan tadinya off. Nah, saat ini on, coba kipasnya menyala apa enggak. Sekarang kita coba nyalakan. Di 51 derajat. 51 52. Ini di angka 100 derajat, 98 sampai 100 derajat, kipas menyala. Kipas menyala. Setelah kipas menyala, dia si suhunya akan stabil, tidak akan lebih daripada 100 derajat ke atas sampai 30 derajat. Kalau misalkan nyampe ke 130 derajat, si lampu ini pasti menyala. Hadi suka luhur. Nih, lampu yang merah ini pasti menyala. Lampu suhu mesin. Berarti tandanya overhead. Ini pas ini penyetabil suhu radiator. Tunggu mesinnya sampai mencapai di 100 derajat sampai si kipas ini tadinya off sampai on. Kalau di sini on, coba nyala apa enggak di bagian kipasnya. Kalau sebelumnya kan di sininya on, tapi kipasnya enggak nyala. Setelah kita cek jalur-jalurnya aman, ternyata kipasnya yang bermasalah. Tadi dibersihin doang, alhamdulillah normal, menyala. Baru 71. Sabar. Memperbaiki motor itu emang untuk kata kuncinya sabar. Oke. Tambah lagi bikin video makin durasinya makin lama.
Ini suhunya baru 89. Kipas radiator atau fan dia akan menyala di 100 derajat Celcius kurang lebih. Kipas akan menyala. Ini termostat udah terbuka no. Panasnya sama dari sini ke sini ke sini sama. Dua. Kipas masih off. Tiga. Empat. Lima 97 sampai 100 lebih dikit aturan kipas menyala. Ini kipas masih off. Masih off. Suhu sudah mencapai 98 derajat. Bentar lagi. Kipas mati. Ini baru 99 sampai 100 lebih. Belum menyala. Di 103 kurang lebih 103 dia kipas wajib menyala. 103 derajat kipas wajib menyala. Masih off. Nah, masih off. Bentar lagi nih. Terus 103 aturan udah nyala nih. Coba tunggu aja dulu. Nah, mulai nyala. Mulai ada pergerakan. Di sini ya masih off. Nah, sini masih off. Nah, dia nyala no. Ini udah on dia nyala. Ini di suhu
105 derajat. Ini 105 derajat, kipasnya udah nyala, noh. Noh. Ya. Noh. Kipas udah berputar. Noh. Ini kipas udah berputar. Nanti suhunya ini akan menjadi stabil, akan turun. Tadinya saat menyala di 105 derajat, setelah kipas menyala ini akan turun, tuh akan turun menjadi 100 derajat. Ini akan stabil. Ini sesuai dengan keluhan daripada yang punya motor, bahwasanya saat kondisi macet dia overhead nyala indikator ininya apa, temperatur panasnya di speedometer, ya, di speedometer nyala. Nah, ini kalau misalkan kondisi macet aja pas posisi overheadnya, berarti tandanya kipasnya tidak fungsi, karena pendinginan penyetabil overhead, menghindari overhead itu dari kipas. Buktinya menurut owner pemilik motornya saat di bawah jalan dia tidak mengalami overhead karena dapat pendingin dari sini, dari depan angin langsung, ya. Pendinginan dari depan langsung, makanya tidak overhead. Tapi pas macet dia overhead. Macet di perjalanan, macet perjalanan gitu overhead karena tidak ada angin dari depan, dia mengandalkan kipas, sedangkan kipasnya tidak menyala. Makanya dia terjadi overhead, panasnya makin naik. Nah, ini 103, kipas mati. Nah, kipas nyala lagi, noh. Nah, kipas nyala lagi, di sininya akan turun lagi. Jadi si panas mesinnya akan stabil, akan selalu stabil. Tidak akan menyampai di 130, 108, 105 kipas nyala. Setelah kipas nyala dia akan turun lagi, normal lagi menjadi 100 atau 97. Nanti setelah temperaturnya suhu mesinnya naik lagi di angka 105, kipas nyala lagi. Terus dia kipas mati, dia akan turun lagi, noh. Ini kipas setelah kipas mati, ini temperaturnya di bawah 100. Nah, ini kan kipas nyala nih. Bentar lagi dia mati. Nah, kipas mati. No. Kipas mati. Suhu di bagian sininya cuman 99 derajat tuh. Nanti mencapai 103 atau 105 dia nyala lagi secara kontinu terus menerus seperti itu. Ya. Jadi pengaman mesin tidak terjadi overhead saat kondisi jalanan macet. Gitu. Ini dari sini tuh. Ini udah berfungsi ya, tuh stabil. Kalau misalkan kipasnya ini tidak jalan, tidak fungsi, saat kondisi jalan macet pasti si temperatur radiatornya ini mencapai 130. Kalau mencapai 130 di suhu air radiatornya di sini, ini pasti menyala. Yang merah di sini ini pasti menyala. Oke. Berarti kesimpulannya untuk motor ini, aduh lo berisik. Berarti kesimpulannya ya, untuk motor ini masalahnya di bagian kipasnya. Kipasnya tidak muter. Untuk di bagian termostat, untuk di bagian packing head aman sentosa. Jadi masalahnya di bagian kipas aja. Nanti tinggal di ini aja, diingetin kalau misalkan pas kondisi macet si kipasnya nggak muter, berarti kipasnya bermasalah lagi. Karena untuk jalur ini udah aman semuanya. Buktinya tadinya sebelum diperbaiki ini suhunya dicek, cuman nggak kita videokan tadi ya. Pertama setelah bongkar bodi kita scan, dinyalakan mesinnya, kok kipasnya nggak muter-muter gitu, nggak muter-muter sampai suhunya mencapai 130 derajat, sampai si indikator lampu suhu mesin di bagian sini ini sampai menyala. Setelah kita perbaiki di bagian sininya, kipasnya stabil panasnya, tidak nyampe 110 derajat, stabil di angka 100 derajat. Naik dikit aja di 103 kipas nyala. Jadi setelah kipas nyala dia akan turun lagi suhu panasnya, terus menerus seperti itu ya. Selagi kipasnya normal, ini tidak akan terjadi overhead lagi saat kondisi macet. Dijamin, bisa dipastikan. Oke, sekarang kita tinggal melakukan reset. Kita reset karena ada soket-soket yang
ada soket-soket yang kita cabut, kita reset ya. Kontak off, cabut dulu, konekkan lagi. Indonesia Sonic 150. Hah? Tutup jam 5 biasanya. Kontak on. Nah, masih menyala karena suhu mesinnya masih panas tadi. Jadi suhu mesinnya udah normal, dia mati. Terus kita tunggu mesinnya normal dulu, kita reset nanti. Tampilan data. Tuh, suhu mesinnya masih di 105 derajat. Makanya kipasnya masih menyala, suhu mesinnya masih panas. Nanti setelah 100 dia pasti mati kipasnya. Masih panas nih suhu ininya. (103) udah mulai dingin, kipas nanti mati. Masih on loh, mesinnya panas. Nah udah mulai 100, mati. Bentar lagi juga mati nih, udah 100. Bos, hah? Saya kan udah nggak nganterin pistol. Oh, pistol udah nggak ada. Udah nggak apa-apa. Bentar ya, bentar lagi nih. Busi. Ini kita reset. Belum mati. Bentar bos ya. Tanggung nih. Tuh mati. Di 100 derajat dia mati, kipas mati. Nah, sekarang kita lakukan reset. Udah jangan baca-baca histori kerusakan lagi, langsung aja hapus kode kerusakan. Kontak on, mesin kondisi mati. Oke. Kontak bengges. Penghapusan berhasil. Oke. Sekarang penyesuaian reset ECU, kita reset ECU. ECU yang dibutuhkan. Oke. Kontak off, kontak on, reset ECM berhasil. Oke. Tampilan data. Sekarang kita nyalakan, hidupin lagi. Ini mungkin udah selesai ya. Ini insya Allah ini dijamin nggak akan overheat lagi saat kondisi macet ya, mudah-mudahan nih, karena dari segi teori udah nggak mungkin gitu. Si omnya tadi lupa, dari Ciruas, namanya siapa? Hah? Pajri, dengan Om Pajri yang dari Ciruas, Honda Sonicnya nih.
Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini tinggal kita rapihkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.